Alhamdulillah, untuk pertama kami menginjakan kaki di bangga ini. Moga memang ada manfaatnya kehadiran saya. Amin. Salawat salam semoga Allah tetap curahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini kami kepingin menyegarkan saja secara keseluruhan tentang manhaj sistematika wahyu. Jadi biasanya kalau training ada 3 hari, ini insya Allah 1 jam selesai. Kita mau ngebut saja ini. Karena apa? Karena kita sudah mendengar semua, jadi kami hanya menyimpulkan saja. Oke. Kita awali dari tartibun nuzul ya. Ya, ada 2 fungsi yang dikemukakan oleh Allah. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu bertahap? Kegunaannya itu ada 2. Yang pertama adalah internalisasi. Internalisasi wahyu. Sebagaimana kita baca dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32. Allah berfirman, ada yang bawa Quran? Coba aku dibantu biar tidak semua aku yang baca. Ya. Jadi orang-orang kafir berkata, kenapa Quran tidak turun sekaligus? Coba bacakan. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Ya, terjemahnya sekalian, suaranya bagus tuh. Glory. Yuk, yang ada terjemahnya. Anda kebaca, aduh. Ya, ini masih muda juga. Ya, oke. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tertib, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ya, lihat ayat ini ya. Wa qala alladzina kafaru, berkata orang kafir. Bertanya orang kafir. Ya, laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidah. Kenapa Quran tidak turun sekaligus? Kenapa mesti berangsur-angsur? Apa fungsinya? Apa kegunaannya? Allah menjawab, kegunaannya adalah kadzalika linusabbita bihi fuadaka, dalam kerangka untuk memantapkan jiwamu. Tentu ketika Nabi telah meninggal dunia, ayat ini berlaku untuk kita, kan begitu? Jadi kita kenapa mempelajari Quran, mengamalkan, bahkan mempraktekkan lewat urutan turunnya wahyu itu? Jawab yang pertama adalah linusabbita bihi fuadaka, agar hati mantap. Artinya ini merupakan jaminan dari Allah, kan? Di luar ajaran Quran kan banyak. Ada ajaran tentang materialisme, sesuatu itu berpijak pada materi. Materialisme dibagi 2. Yang pertama liberalisme, bagaimana untuk mengambil materi sebanyak mungkin sehingga terjadi penjajahan di mana-mana. Wah, ini berbahaya kalau nanti ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Akhirnya ada
kebalikannya sosialisme harus dibagi rata. Liberal dimotori sama Amerika kan gitu ya, sosialisme sama Soviet. Kalah dia Soviet dengan Glasnost dan Perestroika sehingga liberalisme kuat. Akhirnya dia menyatakan diri sebagai polisi dunia kan begitu. Ternyata yang bisa mengimbangi tinggal wahyu. Sehingga ya bagaimana agar orang itu tidak mau dengan wahyu ya, dikatakan orang Islam itu radikal lah apalah. Banyak sekali ya. Tapi insya Allah kalau kita mencoba memahami wahyu lewat tartibun nuzul, jaminan dari Allah adalah linusabbita bihi fuadaka. Kita tidak akan tergoyahkan oleh ajaran apapun di planet bumi ini. Oke. Bahkan di sini di akhir ayat Allah katakan warot talnahu tartila. Oke, ini merupakan maf'ul mutlak. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi lah ya. Sosialisasi. Kita baca Quran surah 17 ayat ke-106. Fungsi sosialisasi. Oke, langsung baca. Ya, wa Qur'anan, Quran itu faroknahu, aku turunkan berangsur-angsur, terpisah-pisah. Apa fungsinya? Litaqra'ahu, agar kamu membaca Quran itu ala nasi, kepada manusia, ala muksin. Di situ muksin diartikan apa itu? Bertahap gitu ya, perlahan-lahan. Artinya litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin, agar kamu jadikan urutan turunnya wahyu itu menjadi manhaj atau menjadi panduan tahapan dakwah, kan begitu. Ya, ala muksin. Bahkan kata-kata makasa sendiri sebenarnya arti dasarnya bukan bersemayam. Iya, bukan bertahap ya, bukan, tapi bersemayam atau bertempat tinggal. Aina tamkusu, kan begitu ya, di mana kamu berdomisili. Jadi muksin ini mempunyai makna seolah-olah kalau kamu terangkan Quran kepada manusia sesuai urutan yang saya turunkan, nanti Quran itu akan bersemayam pada diri manusia. Ya sama aja dengan ini berarti ya. Jadi kalau kita mempelajarinya sesuai dengan urutannya, maka hati kita mantap. Kalau kita ajarkan pada manusia sesuai dengan urutannya juga, maka manusia juga mantap, Quran bisa bersemayam. Lalu sama-sama di sini warattalnahu tartila wa nazzalnahu tanzila. Ini sama-sama maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sebenarnya tidak ada bahasa Indonesianya ya. Kalau maf'ul mutlak ini dalam bahasa Arab adalah apa? Isim masdar mansub yang diderivasi dari fiilnya. Fungsinya salah satunya adalah lit takkid. Gaya bahasa maf'ul mutlak yang paling aku pahami itu hanya gaya bahasa orang Sulawesi Selatan. Itu banyak betul itu maf'ul mutlaknya itu. Kupukul memang, jadi memang itu maf'ul mutlak. Ya, jadi warattal wa nazzalnahu tanzila, aku turunkan Quran tanzila kan dalam rangka untuk menekankan apa? Nazalnya, dan ini tidak ada bahasa Indonesianya. Gaya bahasa gimana itu ya? Aku turunkan betul-betul enggak juga ya. Maka untuk menerjemahkan ini bingung sekali kulihat tadi
Departemen Agama itu. Bingung sekali karena memang nggak ada bahasa Indonesianya. Yang ada itu ya bahasa Sulawesi Selatan paling pas itu. Kupukul memang makan kodong. Kan gitu ya. Ada maf'ul mutlak gitu. Banyak betul maf'ul mutlak. Penekanan. Iya Pak. Kan maf'ul mutlak juga ya. Jadi seolah Allah kepengin mengatakan kalau kamu pelajari Quran lewat urutan yang saya turunkan, nanti hatimu menjadi mantap. Kalau kau ajarkan Quran kepada umat manusia secara berangsur lewat apa yang saya turunkan itu, ya, urutannya, maka orang lain juga akan menjadi mantap. Hal yang seperti itu tidak main-main gitu loh. Wa nazzalnahu tanzila, bukan kaleng-kaleng itu. Jangan kau anggap hal yang mudah. Ini merupakan sebuah, kalau bahasa kita namanya langkah-langkah strategis gitu ya. Jangan dianggap main-main. Artinya kalau kita berusaha untuk mempelajari Quran, mensosialisasikan, mempraktekkan lewat urutan turunnya wahyu seperti ini, bukan merupakan hal yang bid'ah dolalah finnar. Tapi ini adalah merupakan warzuqna ittiba'ah. Jadi arinal haqqo warzuqna ittiba'ah. Kita pelajari ini kebenaran, lalu kita upaya untuk mematuhinya. Sampai di sini paham ya? Jadi insya Allah apa yang kita pelajari selama ini, kita geluti, itu betul-betul merupakan upaya untuk berquran dengan benar. Oke, saya kira sudah paham. Ini kan materi pengantar selesai 5 menit. Ngebut ini. Dipres. Pertama surah Al-Alaq. Ya. Iqra. Bacalah. Ini adalah fi'il amar atau instruksi. Membaca tentu agar kita faham. Setelah faham tentu kita akan sadar. Kan gitu ya? Kalau enggak paham enggak sadar. Setelah sadar kita tentu akan bersikap. Sikap. Apa yang harus kita fahami, apa yang harus kita sadari, dan bagaimana kita bersikap. Di sini ada 2. Kita harus pertama faham tentang Tuhan kita, faham tentang Allah. Yang kedua faham tentang diri kita, al-insan. Yang pertama, Allah adalah Rabb. Iqra bismi rabbika. Allah adalah subjek, sementara kamu adalah objek. Yang kedua, alladzi khalaq. Allah adalah al-khaliq, sementara kita adalah makhluk. Ini harus kita fahami, sadari. Yang berikutnya, Allah adalah al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Sangat mulia, sementara kita mimain mahin atau min alaq. Ya, katakanlah min alaq. Dalam ayat lain mimain mahin. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi 'allama, katakanlah al-muallim, yang mengajar. Sementara manusia adalah lam bego, tolol. Ini yang pertama harus kita baca. Harus kita fahami dan harus kita sadari. Allah adalah Rabb. Apa itu Rabb? Rabb itu bahasa Jawanya ngopeni. Ngopeni apa? Ngurusi. Kama rabbayani shaghira. Seperti orang tua ketika ngopeni anak bayinya. Artinya dia ngurusi dengan penuh kasih sayang. Nah, kamu manusia adalah objek yang diurusi oleh Allah, diopeni dengan penuh kasih sayang. Itu harus kita sadari. Sehingga dari sini nanti akan muncul sikap. Nah, sikap inilah yang menjadi pijakan penilaian Allah kepada kita. Apa sikapnya?
Oke, misalnya sebagai contoh ya. Pak Ambo di Bontang, di Sungai Guntung ya. Ya, itu ada buaya sejak kecil dikasih makan, dikasih nama Putri Rizka. Nama buayanya. Dia tetap liar di sungai itu. Karena sejak kecil dikasih makan terus, maka ketika Pak Ambo mencari Rizka sampai ke muara, kadang teriak dia, "Rizka anakku, sini nak." Gitu ya. Dan Rizka mendengar perahunya Pak Ambo pun sudah hafal. Akhirnya walaupun dia lagi sembunyi kadang muncul. "Oh, tuh dia orangnya, sini nak." Gitu ya. Rizka pun patuh. Padahal dia buaya. Buaya yang sangat buas, biasa makan manusia, di tangan kasih sayang Pak Ambo dia menjadi patuh. Karena Pak Ambo memberikan rububiyah. Makanya sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Orang yang sadar kalau dipelihara oleh Allah dengan penuh kasih, maka dia pasti akan memberikan pengabdian kepadanya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Jadi u'budu, perintah ini bukan doktrin, perintah ini adalah merupakan perintah untuk kita membaca lalu menyadari bahwa beribadah, menghambakan diri kepada Rob adalah sesuatu yang sangat naluriah sifatnya. Baik oleh hewan sekalipun. Orang-orang Sumatera memelihara beruk, maka beruk pun patuh untuk memetik kelapa. Kan begitu. Kita pelihara kucing, kucing pun kita panggil pus meow gitu ya. Kalau kita merasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suara adzan Allah Akbar, kok tidak mendatangi Allah untuk sholat, yakin beruk itu lebih mulia. Iya kan? Allah katakan ulaika kal an'am, mereka kayak hewan. Balhum adol, bahkan lebih rendah. Dulu ada kapal tidar, aku sering naik kapal tidar, kaptennya orang Ternate, namanya Kapten Hamid. Kalau sudah masuk waktu sholat, kapten turun ke ruang penumpang, sholat. Hanya kerbau yang tidak sholat. Wah keras dia, hanya kerbau, anjing, sapi yang tidak sholat. Kalau orang Muslim sholat semua, digiring semua ke masjid. Kerasnya orang itu. Masya Allah ya. Jadi u'budu rabbakum itu adalah kesadaran naluriah ya. Bukan merupakan doktrin perintah ini wajib. Sebenarnya biar tidak diwajibkan orang sadar ya tetap akan menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga almarhum Ustadz Abdullah Said menggambarkan bahwa surah Al-Alaq itu melahirkan syahadat. Tentu bukan syahadat redaksional karena tidak ada kata-kata la ilaha illallah. Tapi syahadat secara esensial. La ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kan begitu ya. Nah, ini syahadat. Yang kedua, Allah adalah Al-Khaliq. Pencipta. Manusia adalah makhluk. Nah, kalau kata-kata Khaliq itu biasa diarahkan kepada hal yang bersifat fisik. Jadi Allah mencipta kepada manusia, mengadakan manusia itu lewat dua perbuatan Tuhan. Misalnya kalau kita lihat pada surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9, Allah katakan allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Jadi kholaqa, Allah menciptakan manusia mintin dari tanah dan keturunannya dari sperma, ini kan untuk fisik. Jadi fisik kita hakikatnya adalah pertama dia benda mati, yang kedua dia adalah hina. Kalau ada gelas, ada gelas dikasih sperma, terus dikasih gula, diudak rata, terus satu lagi kasih es, kasih teh, kasih gula, diudak rata, mana yang akan diminum?
pasti sperma dibuang karena kita punya rasa jijik, gitu ya. Dan itu perasaan secara universal. Setelah jadi manusia, dua hal ini tetap. Manusia hakikatnya fisiknya adalah mati dan dia menjijikan. Kenapa bapak-bapak bisa duduk ngaji di sini? Karena badannya berpakaian. Karena fisiknya berpakaian. Kata orang Jawa, ajining rogo soko busono. Ya. Coba kalau bapak telanjang, seorang aja ikut duduk di sini. Kalau ndak merasa jijik sudah kurang selawe. Dan itu akan berlangsung terus ya, berlangsung terus sampai mati. Kita beli rumah besar, beli mobil, setelah itu sakit 2 hari dan mati. Apakah istri anak memperbolehkan kita tidur di tempat tidur kita selama seminggu? Tempat tidur kita. Atau duduk di mobil yang baru kita beli di jok belakang selama 3 hari? Mereka semua tidak mengizinkan. Karena menjijikan. Segera dikembalikan ke tanah. Lihat ayat ke-9. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi untuk nafakha itu ruh, untuk khalaqa wujudnya jasad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dengan ruh itu maka Allah menjadikan kamu pendengaran. Fisik Allah berikan telinga, tapi ruh pendengaran. Fisik Allah berikan mata, tapi ruh penglihatan. Beda ya? Beda. Walaupun ada matanya, ada telinganya, kalau ruh sudah diambil, maka mata tidak melihat, telinga tidak mendengar. Begitu ya. Oke, karena dia merupakan hal fisik, maka sifatnya kepasrahannya adalah total. Misalnya tentang penciptaan manusia secara secara tahapan fisik ya, kemakhlukan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-5. Nggak usah dibaca ya. Panjang ayatnya. Saya baca sendiri aja. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, kalau kamu ragu tentang hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turabin, aku telah menciptakan kamu dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma, tsumma min alaqatin, kemudian alaqah. Ya, sperma ketemu dengan ovum gantung di dinding rahim namanya alaqah. Sumamin mudghatin, mudghah. Alaqah belah 3-4 akhirnya di mudghah ya. Mudghatin pun dibagi oleh Allah mim mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah linubayyinakum lakum. Jadi misalnya mukhallaqah adalah diartikan menjadi makhluk, ghair mukhallaqah tidak menjadi makhluk. Kalau bahasa kedokteran ada namanya sel bunuh diri. Misalnya bikin kalau nutfah ketemu dengan, kalau sperma ketemu dengan ovum lalu berkembang 2, 4, 8 terus enggak ada yang mati, nanti manusia kayak bola bulat. Tapi karena ada yang mukhallaqah dan ghair mukhallaqah, maka misalnya bikin jari tadinya dempet semua. Tapi antara jempol sama jari telunjuk pecah, bunuh diri. Ini bunuh diri juga. Kalau ini tidak ada yang bunuh diri, hidung kita juga mampet. Tapi ada yang bunuh diri sehingga jadilah seperti ini. Luar biasa. Linubayyina lakum. Summa nukiru fil arham. Masuk dalam rahim jadi janin, summa nukhrijukum tiflan, summa litablughu asyuddakum wa minkum man yutawaffa. Jadi urutan ini dari mulai tanah dimakan oleh bakteri mikroorganisme ya. Lalu dimakan oleh yang lebih besar lagi, jadilah tumbuhan misalnya, dan jadi hewan. Hewani dan nabati dimakan di bapak ibu kita di meja makan. Nabati misalnya capcay, sayur kangkung. Hewani tadi ada ikan bawal, itu hewani. Lalu dimakan oleh bapak ibu jadilah tulang, daging. Diantaranya ada yang jadi nutfah. Lalu nutfah nanti ketemu dengan ovum di rahim ibu jadi alaqah. Terus berkembang terus jadi mudghah, terus akhirnya jadi janin,
terus lahir jadi bayi, sekarang sudah dewasa dan nanti mati. Inilah proses kholak. Sangat urut sekali. Siapapun manusia akan mengikuti proses ini. Seperti itu. Untuk apa ini dikemukakan? Lihat fungsinya. Misalnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 83, Allah menggambarkan fungsi penciptaan agar kita bersikap. Di sini Allah katakan, afa ghaira dinillahi yabghun. Apa mereka mencari din selain din Allah? Walahu aslama. Kepada Allah itu pasrah, telah patuh. Mamfis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi. Kepatuhan makhluk adalah tau'an au karhan. Secara sukarela ataupun terpaksa. Mereka patuh semua. Nah kalau bumi patuh, matahari patuh, loh kok kita tidak patuh? Antum asyadu kholkon amis sama banaha. Apa kamu lebih hebat daripada jagat raya ini penciptaannya? Gitu ya. Jadi kita harus patuh. Fungsinya begitu. Jadi dari sini kita akan tumbuh sikap yang bernama Islam atau taslim. Ya, Islam. Agama kita namanya Islam, agama kepasrahan. Berikutnya Allah adalah akram, paling mulia. Manusia adalah hina min alaq. Setelah sadar kita juga tumbuh sikap. Tahun berapa itu? 2000 atau 95? 95 kali ya. Di Gunung Tembak ada Munas atau Silatnas, lupa waktu itu. Silatnas ya. Karena banyak, maka yang masak adalah dari Kodam. 3 tempat. Ada yang di lapangan bola, ada yang di Putri, di Payung, gitu ya. Pakai alat maslak yang untuk perang itu. Ketika penutupan, yang menutup adalah Pak Kasdam waktu itu, habis menutup di masjid, dibawa oleh pengurus pesantren untuk melihat anak buahnya yang lagi masak. Lalu beliau bertanya, berapa liter kamu masak sehari? Siap. Ini masak untuk berapa orang? Siap. Jadi semua pertanyaan dijawab dengan siap. Kayaknya enggak connect gitu antara pertanyaan sama jawaban. Setelah Pak Kasdam pulang, juru masak itu komplain. Tolonglah kalau pimpinan kami mau dibawa ke sini, saya dikasih tahu lebih dahulu. Kami tidak siap memberi jawaban. Jadi itu namanya penghormatan. Karena apa? Karena Pak Kasdam itu pangkatnya sudah bintang di sini, bintang 1. Sementara juru masak pangkatnya masih di sini. Halo. Ini jaraknya tidak jauh juga sih. Tapi begitu hormatnya, begitu ketakutannya. Dan bintangnya baru bintang 1. Pun bukan bintang betulan juga. Itu kan logam ya. Allah berapa bintangnya? Banyak sekali. Kita sama sekali rendah. Sehingga seharusnya penghormatan kita kepada Allah lebih daripada hormatnya seorang prajurit kepada komandannya. Idealnya seperti itu. Ya. Allahu Akbar ya. Luar biasa. Nah ini sikap. Sikap menghormati Allah lebih daripada yang lain. Namanya ta'zim. Yang berikutnya, Allah adalah zat yang maha pintar dan mengajar. Sementara manusia adalah lam ya'lam, bodoh. Pernah sakit? Kalau sakit kemana? Ke dokter atau ke bengkel? Tentu ke dokter ya. Dokter itu kadang menyuruh kepada pasien dengan perintah yang tidak sopan. Tidak sopan sama sekali. Coba Bapak buka mulut. Coba buka mulut kan perintah tidak sopan itu. Tapi karena kita sadar dengan cara itu saya bisa hilang penyakit saya, buka mulut. Disenterin lagi, tidak sopan lagi itu. Setelah itu tolong buka kancing bajunya. Kalau wanita bagaimana suruh buka kancing baju? Itu perintah juga yang tidak sopan, tapi tetap saja dilaksanakan. Masukkan apa namanya nih? Yang mendengar itu deg-deg gitu. Ya itulah apa namanya aku lupa. Setelah itu kadang disuruh lagi tengkurap, buka pantatnya sedikit, disuntik. Mohon Mbak dokter, apa yang dimasukkan ke pantat saya, cairan apa itu? Begini, pasien di belakang banyak ngantri untuk menjelaskan perlu kuliah 5 tahun tahu. Kalau mau saya tangani, kalau enggak
pergi sana. Pak, saya kok kurang ajar. Ya kan begitu ya, Masya Allah. Artinya orang yang tidak tahu kepada yang tahu itu betul-betul apa perintahnya harus dipatuhi gitu loh. Apalagi kalau Pak Dokter mengatakan ini resep nanti ditebus sendiri sana ya. Bapak tidak boleh makan lombok, tidak boleh makan nasi mentah, tidak boleh makan emping misalnya. Terus Bapak harus makan bubur. Begitu pulang, Ibu bikin sambal yang sangat lezat sekali. Ini kesenangan Bapak, sambal ku bikinkan, maaf dilarang dokter. Lalu Bapak harus makan apa? Saya harus makan bubur katanya. Nggak ada bubur, cari sampai dapat. Jadi apa yang diwajibkan diupayakan, apa yang dilarang ya ditinggalkan, diupayakan sedemikian rupa. Inilah bentuk sikap orang bodoh pada yang pintar seperti itu. Maka apapun keputusan dari Allah, wahyunya kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Itu namanya apa ya? Tahkim ya. Tahkim. Jadi orang yang mengabdi hanya kepada Allah, orang yang patuh kepada seluruh aturan Allah, orang yang mengagungkan Allah sepanjang hidupnya, dan orang yang menjadikan ajaran Allah, ayat Quran ataupun hadis Rasul sebagai patokan hukum, inilah hakikat orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Oke, selesai surah Al-Alaq. Kan gitu aja. Kita mau ngebut gak betul ini? Saya mau mencoba mengingat-ingat apa yang dikemukakan oleh almarhum Ustadz Amrul Rijal Junaid ya, ketika menjelaskan itu. Katanya surah Al-Alaq yang pertama, tarik aja gini. Oke. Al-Alaq. Jadi sifatnya dia tabligh, menyampaikan. Sasarannya adalah al-jahiliyah, orang-orang yang masih bodoh. Jahiliyah bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tapi jahiliyah adalah orang yang tidak tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya, dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Itu orang jahiliyah. Targetnya dia akan menjadi al-alim, jadi orang yang tahu diri, tahu Tuhan. Yang kedua sekarang al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi Allah tadi apa? Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama. Sementara manusia al-insan lam ya'lam. Oke. Kita lihat sejarah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah bekali Nabi Adam itu dengan ilmu atau dengan ajaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oke. Lalu Allah menyuruh kepada Adam untuk mengajarkan ajaran itu kepada para malaikat. Malaikat pada ngaji. Lalu malaikat disuruh sujud. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis. Oke, iblis tidak mau sujud. Karena iblis tidak mau sujud, maka oleh Allah iblis divonis sebagai penghuni neraka. Lalu iblis minta kepada Allah dua permintaan. Yang pertama, minta untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Oke, dikabulkan. Yang kedua, minta untuk diberi keleluasaan menjerumuskan anak cucu Adam atau menjauhkan anak cucu Adam dari ajaran Allah. Oke, itu pun juga dikabulkan. Iblis istiqomah dengan programnya. Iblis mengatakan kepada Allah, "Summala atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim fala tajitu aksarahum syakirin." Aku akan datangi dari depan, belakang, kanan, kiri, pokoknya kukurung manusia agar tidak tahu ajaran.
Makanya orang kafir mengatakan begini, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengarkan Quran, bikin kekacauan, bikin program-program yang menarik agar manusia tidak mau mendengar Quran. Pasti kau menang. Jadi kemenangan itu kalau jauh dari Quran. Baik, manusia dan jin, karena iblis adalah warga jin, karena minal jinni. Manusia dan jin yang sudah direkrut oleh iblis menjauh dari ajaran Allah, diikat dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Hizbu Syaiton, partai setan. Jadi nanti di dunia dalam Quran kita hanya mengenal dua partai. Orang yang tetap patuh pada ajaran Allah itu nanti disebut dengan Hizbullah. Nah, ketika Hizbu Syaiton mendominasi, artinya anak cucu Adam hampir tidak ada yang tahu ajaran Allah karena semua ikut setan, maka dengan kasihnya Allah mengangkat Nabi. Ketika Namrud berkuasa, maka Allah angkat Nabi Ibrahim. Ketika Fir'aun dominan, Allah angkat Nabi Musa. Ketika Abu Lahab dominan, Allah angkat Nabi Muhammad. Oke ya. Jadi nabi-nabi itu diangkat oleh Allah ketika Hizbu Syaiton dominan. Baik. Kita lihat sekarang ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau kita baca tafsir al-qalam diartikan apa ya? Tempat tinta ya. Nah, di sini Allah memberikan ajaran. Ajaran Allah itu disebut dengan nikmat. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, kalau kita melihat nikmat dalam Quran itu selalu diarahkan kepada wahyu Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bimbing kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa yang kau beri nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin adalah orang yang mengikuti wahyu Allah. Begitu ya. Nah, dengan wahyu Allah itu dijamin ma anta bimajnun. Kamu tidak akan gila. Nah, orang yang bodoh ini, Hizbu Syaiton ini juga memberi wahyu untuk mengimbangi wahyu Allah. Coba lihat bagaimana cara Hizbu Syaiton kerja juga dengan memberi wahyu. Namanya wahyu syaiton. Kita lihat dalam Quran surah Al-An'am pada ayat 112. Coba lihat ayat itu ya. Wa kadzalika, demikianlah ja'alna likulli nabiyyin, aku jadikan untuk setiap nabi aduan, musuh. Ya. Aduan. Apa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan yang beranggotakan manusia dan jin. Yuhi, memberi wahyu ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Ini zukhrufal qaul. Ma yasturun, apa yang mereka tuliskan oleh setan wujudnya al-qaul, ucapan zukhruf yang indah. Artinya kebatilan-kebatilan yang dibingkai dengan redaksi yang sangat indah, ghurura, akhirnya manusia menjadi terperdaya. Jadi sebenarnya kebatilan saja, tapi karena bahasanya indah, enak, akhirnya orang tidak mau dengan Quran. Anda sering sekarang mendengar lagu-lagu kan? Lagu-lagu itu mana yang lebih banyak? Yang benar atau yang jahat? Dulu waktu saya kecil ada lagunya Kus Plus apa ya? Cubi-cubitan, oe. Itu kan menarik itu. Ada yang ya pokoknya lagu-lagu cinta lah. Cinta pun kalau cinta yang di luar nikah itu kayak indah sekali. Tapi kalau sudah begitu nikah rasanya enggak indah. Dibahasakan ya. Ya. Waktu belum nikah, pacaran gitu, jalan cukup luas dan dia bisa jalan sendiri tapi dituntun. Padahal bisa jalan sendiri itu. Ada batu dek, loncat. Nanti kalau sudah jadi istrinya, punya anak 2,
Yang satu mencret, yang satu batuk, mau ke puskesmas digendong, begitu kena batu, matamu mana? udah enggak indah lagi. Jadi bagaimana hal-hal yang bersifat jahat itu dibingkai dengan redaksi yang indah. Itu kerja wahyu setan seperti itu. Ya, mayas turun. Baik nanti dengan dari segala konsep lah, mau konsep ekonomi kah, politik, konsep apa saja yang batil nanti akan terasa indah dan logis. Terus ajaran Allah kayak nggak keren itu, zaman onta. Pokoknya nggak indah di sinilah, nggak menarik. Ma'anta binikmati rabbika. Ini mayas turun, apa yang mereka tulis. Kalau mereka mengikuti zuhrufal qaul itu ujung-ujungnya pasti majnun, akan menjadi gila. Kalau di sini enggak. Berikutnya Allah menyatakan wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Kalau mengikuti Quran itu dijamin akan mendapat pahala yang tidak terputus. Bayangkan kalau kita lihat surah At-Taubah ya, ayat 120. Ini jaminan orang berquran. Maka nali ahlil Madinati, tidak pantas penduduk Madinah dan sekitarnya ayat takhallafu an Rasulillah, dia tertinggal di Rasulullah. Ya. Karena apa? Bagaimana lanjutan ayatnya? Dalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasobun wala mahmasotun fi sabilillah. Ini jaminan Allah di dunia ya. Orang yang mengikuti Rasul, orang yang mengikuti ajaran Allah itu dijamin la yusibuhum dhama'un, tidak akan kehausan, wala nasobun, tidak mungkin akan lelah, wala mahmasotun, tidak mungkin akan kelaparan fi sabilillah ketika mengikuti ajaran Allah, itu jaminan. Dan kita alhamdulillah merasakan itu. Ya, kami dulu di asrama putri, anak-anak asrama waktu zaman tahun 87, 88, ya termasuk Pak Joko itu kan istrinya, ya asrama juga. Menantu saya itu. Sekarang murabi padahal menantu saya. Itu nggak ada air pam, hanya sumur kecil. Ngambil satu gayung kalau pas kemarau seperti ini, ya Allah sulitnya kulihat air. Santri punya gayung masing-masing berderetan di pinggir sumur. Kalau airnya sudah ada sedikit, ambil lagi. Kayaknya hampir mungkin seminggu tidak pernah mandi itu. Tapi setelah jadi dinikahkan, ya Allah, cantik-cantik semua kan? Aduh. Dan punya anak, Masya Allah. Mereka makannya apa? Ikan berjilbab. Ikan berjilbab itu kayak ikan teri, kadang digoreng sedikit pakai tepung, namanya ikan berjilbab. Kadang juga ikan tunjuk-tunjuk karena ada ikannya hanya nasi aja pakai garam. Tapi alhamdulillah sampai tidak ada juga orang yang kelaparan, tetap aja tidak kehausan, tidak capek, tidak kelaparan. Kita rasakan di pesantren ini. Ketika jiwa kita fokus untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yakin ini merupakan sebuah jaminan. La yusibuhum dhama'un wala nasubun wala mahmasatun fi sabilillah. Luar biasa. Oke, ajrun ghairu mamnun. Ya kalau mengikuti konsep manusia berarti dia mamnun. Ada cerita dari Pak Ketum beberapa tahun lalu, kayaknya sebelum corona, ketika ada pertemuan seluruh lembaga dakwah di Jakarta karena Anda ketemu dengan muhsinin dari Timur Tengah. Ungkapan dari DDI kalau tidak salah, dia ngomong kayaknya loh, dai yang beriman pada Allah baru dainya hidayatullah. Kenapa? Saya punya dai juga, saya kirim, saya kasih insentif bulanan. Kalau bulanannya berhenti, pulang dia. Dainya hidayatullah dikirim dan dikasih apa-apa. Gitu ya. Sampai bisa jadi pesantren, bahkan bisa nyumbang ke pusat.
Dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Kayaknya dai kita belum beriman pada Allah, masih beriman pada insin. Dan itu kayaknya disadari oleh harokah di Indonesia ini. Bahwa dai Hidayatul alhamdulillah dilepas kemana-mana siap. Luar biasa, ini merupakan apresiasi buat kita semua. Ini kan dulu tidak ada apa-apa nih, Pak Nur Yahya segala macam. Sekarang ada semua. Siapa yang biayai? Mereka semua udah punya gaji tetap. Kok bisa ya ngasih makan sekian banyak orang? Ajrun ghairu mamnun. Yakin itu. La yusibuhum dzama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau mengikuti ajaran Allah, pasti nanti akhlaknya, harga dirinya itu akan semakin berpengaruh. Baik secara individu ataupun secara kelembagaan akan naik dan azim. Nah, kalau mengikuti konsep manusia itu khuliqin dzalil, akan menjadi hina. Sampai Allah katakan di sini fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Lihat, jelas sekali ya. Jadi kalau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, kau akan tahu akibatnya. Ketika menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan tahu juga mereka akibatnya. Siapa di antara dua kelompok ini yang pasti akan binasa. Oke, saya kira surah Al-Qalam selesai. Yang penting ada oh ya. Jadi apa surah Al-Qalam itu ya? Memberikan arah ya. Hidup itu harus hanya berquran, ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, tenang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, dihapus semuanya. Enggak apa-apa. Enggak. Tadi kesimpulan ini yang pertama, al-alaq, enggak apa-apa. Al-alaq tadi apa nih? Tabligh ya? Ya. Dia tabligh sasarannya tadi al-jahiliyah. Agar menjadi orang yang al-alim. Nah, surah Al-Qalam tadi yang kedua, katakanlah Al-Qalam dia adalah taujih. Ya, taujih ya. Apa namanya? Mengarahkan taujih. Sasarannya ini al-alim, orang yang sudah tahu dirinya, tahu Tuhannya, sekarang diarahkan hidup hanya untuk berquran. Tentu agar mereka menjadi orang yang punya arah, katakanlah dzu wijhah ya. Dzu wijhatin ya. Orang yang hidupnya menjadi terarah. Oke, sekarang yang ketiga al-muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil artinya adalah berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud orang berselimut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ayyuhal muzammil sama dengan ya Muhammad. Kenapa Muhammad disebut berselimut? Apa Nabi Muhammad tukang tidur sehingga disebut berselimut? Enggak ya. Nampaknya berselimut adalah kesadaran bahwa kondisi internal tidak mampu melawan kondisi eksternal, maka agar bertahan dia berselimut. Misalnya eksternal dingin sekali udaranya, sementara badan saya tidak mampu melawan hawa yang sangat dingin, lalu berselimut agar bertahan. Banyak sekali nyamuk, agar bisa bertahan akhirnya berselimut juga biar tidak digigit nyamuk. Jadi al-muzammil adalah la haula wala quwata. Orang yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Bayangkan Nabi Muhammad sendirian disuruh oleh Allah untuk mengantar semua manusia yang musyrik agar beriman semua, tahu diri, tahu Tuhannya. Orang yang tidak berquran diantar untuk ikut ajaran Allah saja. Sementara Nabi sendirian, tentu dia tidak mampu.
Maka surah Al-Muzammil adalah panduan pemberdayaan. Bagaimana agar dia berdaya. Kalau bahasa Ustadz Soleh Hasim, potensialisasi diri. Bagaimana orang yang tidak berdaya lalu pelan-pelan punya daya dan punya potensi. Ya. Ada berapa daya itu? Ada 3. Yang pertama, daya yang paling rendah, namanya sumber daya alam. Ini paling rendah. Wujudnya ya minyak, gas, nasi, bandeng. Itu sumber daya rendah. Yang kedua yang lebih tinggi ada SDM, sumber daya manusia. Indonesia alamnya melimpah, tapi orangnya bodoh-bodoh. Ya sudah, Freeport diambil Amerika. Belum lagi nanti Cina ambilin semua. Kita ya kasihan lah. Tambang. Yang ketiga, yang paling tinggi sumber dayanya adalah sumber daya ilahi. SDI. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka agar Nabi Muhammad orang yang tidak berdaya dibanding dengan Persia, dibanding dengan Romawi, Nabi adalah anak yatim yang tidak berdaya, maka dia disuruh untuk mendekat pada Allah dengan cara apa? Qumil lail, bangun malam. Yang kedua, warattilil Quran, baca Quran. Inilah sumber daya. Sehingga di Hidayatullah, 2 hal ini adalah merupakan langkah strategis untuk bisa mendapatkan kekuatan dari Allah. Bangun malam, sholat malam. Santri Hidayatullah yang tidak sholat malam dijamin sulit dapat daya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat daya dari Allah dengan bangun malam. Yang kedua, baca Quran. Rotil, bukan membaca aja ya, rotil. Berarti membaca, merenungi. Nah, jaminannya apa? Dengan merenungi Quran, dengan sholat malam. Di sini Allah beri jaminan. Apa jaminannya? Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Nah, rupanya kekuatan itu diawali dengan qaulan, ucapan sakila yang berbobot. Di Indonesia ada 2 patah kata yang paling berbobot. Yang dengan 2 patah kata itu sudah banyak orang berguguran dan memperjuangkannya. Itulah Pancasila. Ini kan qaulan saja. Tapi berapa dana habis itu untuk bikin jurusan itu. Dan banyak sekali untuk, kalau dulu pada zaman Pak Harto penataran kan begitu ya. Dan ini berlaku dari Sabang sampai Merauke. Kalau begitu ke Australia sudah tidak berlaku lagi. Kan gitu ya, di Amerika juga. Artinya di Indonesia ya, inilah yang paling dahsyat. Nah, nanti kalau berquran itu Allah akan memberikan kaulan yang sakila, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia rahmatan lil alamin. Jadi kaulan yang sangat sakila. Itu Allah berikan ide-ide besar ya. Kalau betul-betul kita sholat malam dan baca Quran, nanti Allah akan membimbing jiwa kita. Pernah baca hadis Arba'in? Ada hadis ya. Siapa yang mendekat padaku 1 langkah, aku mendekat pada dia 10 langkah. Siapa mendekat padaku dengan berjalan kaki, aku mendekat kepada dia dengan berlari. Kalau orang sudah selalu melaksanakan amalan-amalan sunnah, sampai aku jatuh cinta pada dia. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi matanya saat melihat, telinganya saat mendengar. Otomatis dia akan dibimbing ucapannya, dibimbing pendengarannya. Itulah dia jadi dibimbing mendapatkan kaulan sakila. Waratil Quran tartila. Ya. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Oke. Saya tanya sama Ustadz Mukhlis, apa sih arti wat'an ini? Beliau katakan wat'an itu arti dasarnya memasukkan sambil menekan kuat-kuat. Itu namanya wat'an. Watok. Jadi bahasa sehari-hari, watok kan hubungan intim suami istri. Kan menekan, masukkan sambil menekan kuat-kuat.
Nah, kalau malam hari, yakin itu memasukkannya dan menekannya itu sangat kuat. Asyadu. Banyak bujang, Ustaz. Itu arti bahasa. Tapi kalau saya baca tafsir Al-Muyassar, asyaddu wat'an diartikan asyaddu taksiron fil qalbi. Jadi pengaruhnya sangat kuat dalam jiwa. Jadi kalau kita malam hari, bangun malam, suatu malam, membaca Quran, itu pengaruhnya sangat kuat dalam jiwa, sangat meresap. Memang menghafal saja, saya biasa kalau menghafal murojaah di siang hari tidak terlalu gitu, tapi begitu dibawa untuk dibaca di sholat malam, itu langsung lengket. Luar biasa. Asyadu wat'an. Lalu, wat'an, kalau menurut surah At-Taubah ayat 120 itu diartikan juga kayak melangkah. Wala yata'una mauti'an yaghidul kufar illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Tidak melangkahkan kaki, melangkahkan kaki ya, yang membuat amarah orang kafir kecuali setiap langkah dihitung satu amal soleh. Artinya kaulan sakila ide besar itu bisa di breakdown dalam bentuk langkah-langkah yang hasan. Kalau kita bukan buat program yang maju sehingga orang kafir menjadi jengkel gara-gara program kita, maka itulah amal soleh. Contoh, dulu Pak Salim, ada namanya Pak Salim di Manado, bikin rumah makan. Tiba-tiba rumah makan di Kinelo itu diserahkan ke Hidayatullah untuk bikin pesantren. Lalu kita bikin pesantren di lokasi kanan kiri muka belakang Nasoro semua, tidak ada orang Islam kecuali di tempat kita di Kinelo itu. Itu sampai geger dari Vatikan itu. Kok bisa kecolongan kita lokasi Nasoro tiba-tiba ada pesantren di tengah lokasi itu, sampai sekarang masih tetap digoyang-goyang. Insyaallah. Tapi luar biasa. Jadi kalau kita bikin program, di mana program untuk kebaikan, tapi orang kafir marah, insyaallah itu merupakan sebuah amal soleh. Jadi ide besar kaulan sakila di breakdown dalam bentuk langkah-langkah yang mantap, lalu kalau orang sudah punya langkah mantap, aqwa mukila, akhirnya ucapan-ucapan menjadi terarah. Ya. Wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Nah, ide yang besar dengan langkah-langkah program yang jelas, lalu ucapan menjadi terarah semua, ya. Maka di siang hari akan diwujud nyatakan dalam bentuk kerja. Kerjanya pun sabhan. Yasbahu artinya berenang. Berenang itu artinya gerak, tetapi tidak bisa diam. Kalau diam dia akan tenggelam. Dan itu tawila, jangka panjang. Ya. Jadi kerja-kerja yang punya dimensi jangka panjang. Inilah kekuatan. Kekuatan kalau kita merenungi Quran, sholat malam, insya Allah akan memberikan ide, gagasan, terus memberikan program, lalu kita kerjakan di mana kerja itu punya dimensi masa depan yang sangat panjang. Innalaka finari sapantawila. Dan kalau orang melihat hasil kerjanya, pelan-pelan orang tahu, luar biasa ini. Jadi orang itu nanti akan menghormati, menghargai. Nah, biasanya kalau sudah kerja seperti ini, ada hasilnya, kelihatan, itu kadang orang tidak merasakan sebagai la haula wala quwata, sebagai lemah, tapi pelan-pelan merasa kuat. Ya. Akhirnya Allah pun menuntun, ya. Wadkurisma rabbika, ingat asma Allah. Ingat asma Allah. Kadang kalau orang sudah punya program bikin masjid, pendidikan, itu kadang yang diingat bukan asma Allah, tapi asma sendiri. Ya alhamdulillah saya punya program begini, ini semua ada karena ya saya dan teman-teman lah yang kerja. Jadi Allah pelan-pelan hilang itu dari dirinya.
Kamu tidak mau menghargai kah siapa yang kerja di sini? Ini karena saya ini. Ya, tanpa disadari kadang ada perasaan seperti itu. Tidak ada lagi la haula wala quwata illa billah. Akhirnya tidak mau sholat lain lagi karena merasa sudah bisa. Masya Allah ya. Wadhkur isma rabbik. Jadi tetap harus dijaga. Berikutnya wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Nah, orang kalau sudah kelihatan hasilnya itu biasa ada yang mencela, ada yang memuji. Jangan terpengaruh kepada celaan dan jangan bangga dengan sanjungan. Tapi wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik, tetap kita konsisten dengan program yang ada. Tidak usah terpengaruh. Apalagi cuaca politik kayak begini, kadang orang terpengaruh ke sana, ke sini. Akhirnya kelahi gara-gara beda calon presidennya. Terpengaruh kan? Wahjurhum hajron jamila. Kita tetap fokus pada program kita. Oke, seperti itulah surah Al-Muzammil. Saya kira kita bisa memahami. Jadi surah Al-Muzammil kalau disederhanakan, Al-Muzammil dia adalah takwin, pembentukan kepribadian. Siapa yang dibentuk kepribadiannya? Dzu wijhatin. Orang yang sudah punya punya arah. Dibentuk pribadiannya agar dia menjadi apa? Syakhsiyah thayyibah, agar menjadi kepribadian yang baik. Di urutan kerjanya seperti itu. Biasanya kalau orang sudah punya arah, langsung tidak mau sholat malam lalu demo saja. Itu salah, di demo semua. Kalau kita tidak, dekatkan diri pada Allah, minta pada Allah bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan ke depan. Baik. Berikutnya surah Al-Mudassir. Al-Mudassir. Ini juga artinya berselimut, tapi konotasinya adalah aktualisasi diri. Kalau Al-Muzammil adalah potensialisasi diri, maka Al-Mudassir aktualisasi diri. Kum fa'andir. Kum fa'andir. Bangkit dan beri peringatan. Nah, ini menarik. Bagaimana kita bangkit atau eksis dan eksistensi kita punya pengaruh. Biar qiyamuhu nadhirun. Nah, bagaimana agar qiyamuhu nadhirun? Caranya, kata Allah, agar bangkit berpengaruh, caranya yang pertama adalah wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Nah, kalau kita tidak mengagungkan Allah, tapi mengagungkan diri, bahkan mengagungkan lembaga kita, lembaga kita sudah gede begitu ya. Alhamdulillah kita sudah besar. Akhirnya kita menjadi tidak berpengaruh. Ya. Untuk berpengaruh kita tetap tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamuhu nadhirun. Rabbaka fakabir. Tunjukkan ketulusanmu bahwa kerja-kerjamu ikhlas karena Allah dalam rangka mengagungkan kalimat Allah, bukan mengagungkan kita atau lembaga perjuangan kita. Ini hanya wadah saja, tapi hakikatnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbaka fakabir. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu cucilah. Kalau saya baca tafsir, orang-orang Arab katanya, kalau dia akhlaknya jelek, itu disebut dengan danasus siab, pakaiannya kotor. Kalau dia peranginya akhlaknya baik, itu disebut tuhrus siab, pakaiannya bersih. Jadi wasiyabaka fatahhir bukan sekedar pakaian ini yang dibersihkan, tetapi moral, akhlak dibersihkan. Itulah yang akan mengantar keberadaannya menjadi nadhir. Saya contohkan, saya pernah cerita banyak dengan Pak Iman Syahid waktu dia ditugaskan oleh Pak Rahman Surabaya untuk merintis cabang Hidayatullah di Kudus. Pak Iman Syahid kalau tidak keliru ketika dapat tugas dia sudah tamat Iqra 2. Bayangkan, suruh bikin pesantren baru tamat Iqra 2.
Jadi begitu datang ke Kudus, dia masuk ke Masjid Menara Kudus, nangis selama seminggu kalau tidak salah. Tidak tahu apa yang harus dikerja. Dapat SK, tidak ngerti apa yang harus dikerja. Siang malam berdoa, menangis, ya Allah aku dapat tugas seperti ini. Tapi aku tidak tahu. Akhirnya dia terantar ke sebuah masjid di pinggir pasar, diterima sebagai marbot. Dia membersihkan masjid. Masjid yang dia bersihkan, kan Pak Iman Said kuat tenaganya. Jadi katanya masjid itu cuma bersih, orang senang sholat di situ. Akhirnya Pak Iman Said bisa jualan majalah, ada keuntungannya. Anak-anak kecil yang terlantar di sekitar pasar itu dibawa ke masjid. Ada 3-4 orang untuk membantu bersihkan masjid, untuk sholat jamaah, untuk belajar. Nah, seorang yang rajin ke masjid itu namanya Haji siapa itu? Siapa? Haji Sebu. Nama aslinya siapa? Sumayati kali ya Pak? Sumiati. Ya, katanya dia penasaran melihat Iman Said kok ngurusin anak-anak. Dia tanya, kamu itu ngurusin anak-anak dikasih makan apa? Anu Pak Haji, aku jualan majalah, ada keuntungannya ya, daripada terlantar anak-anak ya kami kumpulkan di sini biar sama-sama meramaikan masjid. Ya, ngaji, sholat gitu ya. Pak Sumiati itu tersentuh hatinya. Ya Allah, orang yang tidak punya apa-apa berpikir memikirkan orang lain untuk selamat. Aku yang sudah kaya raya tidak punya pikiran seperti itu. Itu namanya qiyamuhu nadhirun. Jadi keberadaan Pak Iman Said itu sudah memberi pengaruh. Akhirnya dialah yang sampai sekarang membuat gedung-gedung ya. Bahkan tidak tahu sudah berapa puluh miliar barangkali uang beliau habis untuk Hidayatullah. Tapi tidak pernah berkurang dia punya kekayaannya, Masya Allah. Ya karena dia lihat betul bahwa Pak Iman Said tidak ada tendensi apa-apa, ikhlas. Karena Allah untuk ngurusin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, insya Allah kalau kita juga tetap seperti itu, baik secara individu ataupun secara kelembagaan, tidak ada kelihatan bahwa kita berpolitik untuk cari kemenangan, tidak ada. Ya. Betul-betul untuk ngurusin penyelamatan umat manusia, diri dan warga, agar mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kondisi ini yang akan selalu menjadi nadhir, mengingatkan, sehingga banyak orang ikut. Orang ikut bukan karena kita marah-marah, tidak, ya, tapi karena terpengaruh. Kalau bahasa almarhum Ustadz Abdul Said itu apa namanya? Proyek percontohan. Kita harus menjadi pilot proyek percontohan. Seperti itu. Atau begini. Misalnya kita seorang PPL, petugas penyuluh lapangan. Dulu di Jawa Tengah biasa petani itu kena hama, sawahnya kena hama wereng, katakanlah hama wereng. Itu kalau kena hama wereng, padi itu langsung putih semua, pohonnya langsung kering, luar biasa. Nah, seorang petugas PPL melihat petani yang menanam varietas yang pasti kena hama wereng itu, tidak boleh marah. Mungkin dia datang pada Pak Petani, bagaimana Pak Tani sawahnya? Ya sudah beberapa musim panen, tidak panen-panen. Kalau saya sewa, oh silakan disewa. Katakanlah disewa 4 hektar, ditanami VUTW, varietas unggul tahan wereng. Begitu ditanami VUTW, panen. Sementara yang lain kena wereng semua. Akhirnya dia bertanya, loh kok padi milik Bapak tidak kena hama? Oh ini namanya VUTW, kalau Bapak kepingin tahu, silakan nanti malam Ahad kita kumpul di Balai Desa. Saya mau terangkan, kebetulan ini sudah bisa dipanen dan bisa dijadikan bibit. Maka mereka pun akan rela untuk cabut padi milik mereka sendiri dan akan mengikuti pola penanaman dengan VUTW itu. Itu namanya eksistensinya itu mempengaruhi fa'andir, ya, memberikan peringatan pada orang lain. Nah, kita harapkan seperti itu. Di Hidayatullah itu membuat satu lingkungan
di mana lingkungan itu terdiri bukan hanya sekolahan saja, tapi ada warga, ada ekonomi segala macam, sehingga membuat masyarakat, di mana masyarakat itu nanti menjadi pilot proyek. Ya, sehingga nanti ketika di luar sana hancur semua moralnya, maka bisa jadi Hidayatullah menjadi tempat rujukan. Kita atur masyarakat seperti ini loh. Nah, gitu ya. Itu namanya kum fa'andir. Seperti itu. Oke. Jadi surah Al-Mudassir, katakanlah ini sudah tanzim ya. Mengorganisir ya. Siapa yang diorganisir? Saksiyah Thayyibah. Orang yang baik-baik diorganisir menjadi jamaah. Mereka ikut semua jamaah. Terakhir surah Al-Fatihah. Ya, selesai nih. Nah, ini hanya menyegarkan ulang aja ya. Bagi yang ngantuk juga tidak masalah. Yang penting jiwanya memahami. Meresap. Lihat surah Al-Fatihah, menarik ini. Kita lihat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji atau katakanlah terhormat. Terpuji, terhormat. Siapa yang terpuji? Allah terpuji. Kenapa Allah terpuji? Rabbul Alamin, dia ngurusi alam. Nah sekarang, di mana posisi manusia? Manusia posisinya sebagai khalifah Allah, perpanjangan tangan Allah. Di sini al-khalifah, katakanlah manusia. Artinya, manusia itu nanti akan menjadi terpuji kalau dia membantu Allah untuk ngurusi alam. Seperti itu, tansurullah, ngurusi. Orang kan ada tiga ya. Ada orang yang mampu mengurusi orang lain, itu pasti terpuji dia. Tapi ada orang yang bisanya ngurusi diri sendiri, itu kan lebih rendah. Yang lebih rendah lagi, ada orang yang menjadi urusan orang. Wah itu rendah sekali itu. Ya. Makanya yang tinggi namanya ketua. Ketua atau DPW itu berarti ngurusin banyak kan gitu ya. Yang lebih rendah lagi, yang ngurusin lebih sedikit lagi. Yang lebih rendah lagi, yang tidak bisa ngurusin kecuali diri sendiri. Yang lebih rendah lagi, orang yang selalu bikin urusan. Tapi ada yang lebih kacau lagi ya, yang selalu mengganggu urusan orang. Itu lebih rendah lagi itu ya. Jadi kita manusia semuanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165, huwallazi ja'alakum, Allah menjadikan kamu semua khalaifal ardi, khalifah Allah di bumi. Jadi tidak satu orang tapi kamu semua. Artinya ya kita merupakan manusia ini merupakan jamaah ya, kumpulan atau al-jamaah atau sof. Apa itu sof? Sof itu kalau dalam surah As-Saffat begini, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnu sofun. Yang disebut sof adalah ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tidak satupun di antara kita kecuali masing-masing punya peran. Itulah yang disebut sof. Maka sof itu kalbunyan, seperti bangunan. Ada yang berperan menjadi tiang, menjadi lantai, menjadi atap, masing-masing punya peran. Nah, ketika kita semua yang masuk di Hidayatullah lalu diorganisir dan masing-masing personil punya peran dalam rangka membantu Allah Rabbul Alamin, maka pasti secara individu atau secara jama'i kita menjadi alhamdulillah, menjadi terhormat seperti itu. Apalagi kalau ngurusin manusia dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dilandasi dengan penuh kasih sayang, maka ujung-ujungnya pasti menjadi Malik Yaumiddin, pasti menjadi penguasa. Jadi kepemimpinan, ya, kekuasaan bukan diperoleh dengan cara pendinasan, tapi diperoleh dengan cara ngurusin orang dengan kasih sayang. Dengan sendirinya orang akan menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang betul-betul
punya kasih sayang untuk ngurusin alam semesta, ngurusin kesehatannya, ngurusin pendidikannya, ngurusin orang yang jomblo. Itu orang jomblo wajib diurusin. Apa bahasa Qur'annya jomblo, Pak Joko? Jomblo ada enggak ayatnya dalam Quran? Ada. Jomblo itu adalah tanggung jawab jamaah, tanggung jawab kepemimpinan. Wa angkihul ayama. Ayama kan artinya jomblo. Ya kan? Orang yang sendirian. Wa angkihu, nikahkanlah. Jadi dia kan tanggung jawab kepemimpinan. Dan itu yang telah diambil oleh kita lakukan. Orang jomblo tidak disuruh nikah sendiri-sendiri, tidak. Wa angkihu, nikahkanlah. Al ayama, para jomblo-jomblo itu. Wassolihina min ibadikum wa imaikum. Baik hamba sahaya, laki ataupun perempuan yang sudah layak nikah, nikahkanlah. Iyakunu fuqara'a, kalau dia fakir, aghnahumullah min fadli. Allah akan berikan kekayaan. Itu kan namanya ngurusi. Betapa senangnya kita diurusin begitu ya. Nggak perlu repot-repot melamar, cari istri, dikasih istri dengan kualitas terjamin, harga terjangkau. Masya Allah. Betul, sulit betul mendapatkan istri yang sudah terjamin begitu kualitas keimanannya. Dan kita dapat. Alhamdulillah. Otomatis yang ngurusin itu kan jadi alhamdulillah. Apa namanya dia? Terhormat. Oke. Nah, meskipun sudah dia jadi malik, terhormat apa segala macam karena dia menjadi khalifah Allah, maka dengan kebersamaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua manusia sama di hadapan Allah, salat. Ya, dari pemimpin sampai masyarakat sama dalam jamaah. Sama-sama menghamba pada Allah. Jadi manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, semoga yang imam, makmum semua tetap berada pada jalan yang lurus. Kalau ada imam keliru, katakanlah subhanallah. Karena ada panduannya, imam tahu kalau keliru, sadar, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Begitu. Oke, surah Al-Fatihah selesai. Jadi Al-Fatihah di sini sifatnya sudah tanfid ya. Apa arti tanfid? Mengoperasionalkan ya. Kan tanfidiyah itu ya, yang kerja gitu ya. Operasional. Siapa yang melakukan tindakan operasional seperti itu untuk ngurusin alam, yaitu al-jamaah. Targetnya apa? Targetnya menjadi Rabbul Alamin, alam al-Islami. Nah, upaya merubah jahiliyah menjadi alam Islami dengan urut-urutan seperti ini, inilah yang disebut dengan sistematika wahyu. Dan nanti silakan bapak-bapak yang punya referensi banyak, baik pola komunis, pola apa yang punya cara untuk membangun peradaban. Ini kan peradaban ya. Mana urutan kerja yang paling keren ya, paling ideal. Memang saya merenungi urutan seperti inilah yang sangat ideal. Dan ini sangat naluriah, sangat ilmiah. Jadi mulai dari perbaikan keyakinan, mengarahkan hidupannya berquran, lalu perbaikan pribadi untuk dekat pada Allah, dekat pada sesama, lalu menggalang organisasi ya, untuk melakukan tindakan amal soleh, lalu dioperasionalkan dalam bentuk khilafah dan dalam bentuk pengabdian. Ya. Baik, barangkali yang bisa kami kemukakan sekedar mereview ulang tentang apa yang sementara kita kerja, seperti itu pola dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.